seru kakak, jadi hari ini aku udah ada di Universitas Kahuripan Kediri nih. Jadi hari ini itu ada acara pengesahan pemberangkatan mahasiswa dalam program MBKM. Jadi udah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ada 7 teman-teman kita yang udah lulus program mahasiswa Merdeka. 3 itu Zam, Erina, Sandi, dan juga Cindy dalam program AWM, yaitu program Akademi Wirausaha Merdeka. Terus 3 lagi itu ada Husni, Dea, dan juga Kurniawan dalam program magang studi independen bersertifikat. Nah, jadi langsung aja nanti kita tanya-tanya, langsung aja kita ke atas tanya-tanya ke mereka. Kira-kira tips trik dari mereka ini gimana nih? Oke, nanti langsung aja kita tanya-tanya, oke? Jangan lupa untuk ikutin terus dari awal sampai akhir. Oke, jadi teman-teman, di sini aku udah bareng teman-teman yang udah lolos MSIB ya teman-teman ya. Magang studi independen bersertifikat. Oke, jadi kita langsung aja tanya-tanya ke teman-teman yang ada di sini. Di sini udah ada Bang Husni, terus Dea, dan juga Kurniawan. Oke, kalau misalnya Bang Husni nih, Bang Husni itu untuk persiapan ngikutin MSIB itu gimana sih Bang Husni? Untuk persiapannya sendiri, saya itu sebelum ikut MSIB saya membuat CV terlebih dahulu. Dan saya itu nyari-nyari informasi sampai saya waktu itu ada live Instagramnya dari Kementerian Pendidikan Magang Merdeka, itu saya ikut dan saya sempat tanya-tanya di situ tentang persyaratannya apa aja. Kemudian saya juga di situ cari teman juga untuk konsultasi ini, karena ternyata pas saya ikut live itu ada teman yang ternyata udah lolos studi independen tahun lalu, jadi saya bisa bertanya banyak itu. Jadi saya akhirnya membuat CV formatnya ATS dan berbahasa Inggris CV-nya itu. Oh, jadi CV-nya itu pakai bahasa Inggris ya Bang Husni. Oke, kalau misalnya itu tadi persiapannya dari Bang Husni. Kalau misalnya dari Dea sendiri nih, gimana nih persiapan mengikuti MSIB-nya nih? Ya sebenarnya mirip-mirip aja sama Kak Husni. Yang nih perlu dipersiapkan ya yang udah pasti CV, dan selain itu juga kita kan transkrip nilai juga buat berkas-berkas lainnya. Dan waktu itu sebenarnya kebetulan aku daftarnya mepet banget, kayak apa ya, baru tahu tuh seminggu sebelum penutupan, bener-bener seminggu sebelum penutupan, dan aku waktu itu daftar 3 hari sebelum ditutup, baru bener-bener ngirim berkas semuanya. Jadi kayak yang seadanya aja sih kalau buat waktu itu ngirimnya. Keren banget sih, ini persiapannya jadi mepet banget ya Kak Dea ya. Oke, kita lanjut nih ke Kak Kurniawan. Kalau dari Kak Kurniawan sendiri ini gimana nih? Untuk persiapan sih sama seperti kayak Kak Husni, sama ini berarti pakai CV juga, terus minta terakhir nilai ke sini juga. Nah, soal pendaftaran saya juga telat sama seperti dia. Ya, telat. Jadi kayak saya dapat info dari Kak Husni, dapat info ikut studi independen. Nah, yaudah saya coba daftar. Itu dia udah lolos udah keterima. Setelah seminggu saya belum dapat info. Jadi saya udah kayak wah gak lolos nih, ya udah gak apa-apa dah, tahun depan nyoba lagi gitu. Ternyata setelah seminggu itu ada alhamdulillah keterima di 3 mitra. Yang pertama itu kayak di coding sama learning X sama invite learning. Ya udah saya kayak cari-cari dulu mana nih yang bagus gitu. Terus saya ambil yang invite learning. Jadi itu dia berlokasinya di Batam ya, situ. Jadi saya ngambil yang invite learning. Alhamdulillah. Oke, keren banget nih ya. Jadi teman-teman semua ngambil studi independen ya. Oke, kalau misalnya dari dengar ceritanya teman-teman ini kayaknya ada banyak tantangan nih yang dilewati, apalagi mepet gitu. Nah, kira-kira tantangan yang teman-teman hadapin dan juga gimana sih caranya mengatasinya gitu. Kalau misalnya dari Kak Dea dulu nih. Kalau dari Kak Dea gimana?
Kalau buat pantangan karena mepet kali ya, jadi kan nyari buat informasi buat persiapannya juga bener-bener ekstra gitu kan. Dia gitu belum lagi kayak kita nunggu transkrip nilai kita minta kan nggak bisa langsung jadi kayak. Jadi mungkin cuma di bagian berkasnya doang sih. Karena pas udah keterima tuh cuma dapat email, nggak ada tes sama sekali kebetulan. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari Kak Dea mungkin untuk nyiapin berkas-berkasnya ya Kak ya. Nah kalau misalnya dari Kak Kurniawan nih, gimana nih tantangannya ini, keriuhannya? Mungkin bisa dipegang Kak. Tantangan sih lumayan ya, soalnya pertama tuh ada tes psikologi ya, tes psikologi ada tuh kayak itu setelah 3 hari daftar kalau gak salah itu langsung saya mepet, udah langsung tes di situ. Ya berharap yang terbaik aja gitu kan, tes ya udah alhamdulillah selesai, terus ya tinggal nunggu keputusan. Ya itu tadi saya kira nggak lolos, ternyata alhamdulillah lolos gitu. Setelah Husni seminggu udah lolos, saya belum lolos juga, tapi mungkin ya daftarnya juga telat kan. Husni daftarnya awal banget tuh, saya akhir banget, jadi ya mungkin keterima juga ya telat, paling terakhir gitu. Alhamdulillah lolos. Aduh keren banget ya, ternyata walaupun telat ternyata masih alhamdulillahnya keterima ya temennya. Oke, kalau tadi cerita dari yang mepet-mepet nih, ini kan Bang Husni di awal nih, ada nggak kesulitan kira-kira dari Bang Husni tantangan pas daftar di awal itu? Kalau saya sih sebelumnya tahun lalu udah pernah daftar, tapi karena saya tidak melihat persyaratan, karena minimal itu ternyata semester 5. Jadi pas tahun kemarin saya daftar itu gagal di persyaratan. Maka karena dari itu saya lebih menyiapkan betul-betul. Akhirnya saya cari teman atau relasi yang sudah pernah keterima, kemudian saya cari informasinya gimana sih caranya lolos, dan saya sempat ikutin saran-sarannya. Dan awalnya sih pertama sempat pesimis juga barangkali gagal lagi, dan akhirnya sih ya nggak nyangka juga sih bisa lolos program itu. Seneng banget. Oke keren banget, jadi yang penting nyoba dulu ya. Kalau nggak nyoba nggak tahu nih endingnya gimana. Nah itu dari kesulitan yang teman-teman hadapin, sebenarnya apa sih motivasi teman-teman mengikuti MSIB ini? Kira-kira udah kayak kelihatan tantangannya kayak ribuh banget ya ini tantangannya. Kira-kira motivasinya nih yang bikin kakak-kakaknya semangat buat daftar MSIB nih. Kalau misalnya dari Kak Kurniawan dulu deh. Untuk motivasi itu sendiri ya saya kan udah mau masuk semester 6 gitu kan. Jadi studi independen itu pelatihan untuk kita nanti kesiapan di dunia kerja. Jadi nanti mungkin saya cari-cari pelatihan atau pengalaman, nanti itu mitranya udah nasional. Jadi nanti saya bisa salurkan kerja di yang lebih nasional lagi gitu. Seperti itu. Jadi kepastian ya Kak ya. Oke, keren banget nih. Kalau misalnya dari Kak Dea sendiri, ini gimana kira-kira motivasinya dari Kak Dea? Iya mungkin mirip-mirip sama kayak Kurniawan, tapi di satu sisi karena kebetulan teman-teman saya juga kayak Erina ikut ya ke UB, terus belum lagi teman saya yang lain, jadi kayak di Pareng gak ada temen nih, jadi kayak yang harus cari kesibukan juga di luar, terus cari-cari yaudah coba belat nih iseng daftar di kampus Merdeka, yang alhamdulillah ya keterima sih. Oke, jadi awalnya iseng-iseng ya. Ternyata iseng-iseng berhadiah ya Kak Dea ya. Oke, kalau misalnya dari Bang Husni sendiri nih gimana nih? Kalau dari saya sendiri sih motivasinya pertama saya itu pengen dapat pengalaman berharga yang ada di luar kampus. Dan setelah saya lihat-lihat itu ternyata program studi independen ini sangat cocok sekali, soalnya ini tuh benar-benar ya, kita dibimbing, kita diajari gimana cara belajar, cara bekerja nanti secara profesional gitu. Jadi kita kita belajar itu sesuai dengan apa nanti yang akan ada di dunia kerja gitu. Jadi saya motivasinya karena itu, dan ini pengalaman yang sangat berharga juga karena
kita di sini itu dapat mentor yang benar-benar kita itu dibimbing dari nol banget sampai kita itu bisa membuat sebuah, kalau saya sendiri ambilnya itu full stack web developer, sampai bisa membuat sebuah website itu yang tampilnya bukan hanya responsif, juga bagus dan sesuai juga di dunia kerja gitu. Oke, ternyata keren-keren banget ya motivasinya untuk ngikutin kegiatan ini ya teman-teman ya. Ada yang buat pengalaman, terus kemudian mencari pekerjaan nanti ya di kemudian hari. Nah, kalau dari teman-teman sendiri kan ini tadi dapatnya di studi independen ya. Nah, studi independen ini di bagian apa nih teman-teman? Kira-kira teman-teman itu ngambilnya di bagian apa? Terus mitranya itu dengan siapa? Terus mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Mungkin teman-teman tertarik nih bertanya-tanya sebenarnya gimana sih itu untuk kegiatannya itu nanti gitu. Mungkin dari Kak Dea dulu nih, boleh diceritakan dulu Kak Dea. Kebetulan kalau aku keterima di Learning X dan ambil full stack web development juga. Dan buat kegiatannya tuh kayak kita tuh 8 jam per harinya buat belajar, dan itu kita belajar mandiri, jadi kita nonton suatu video gitu, dan buat malam baru kita ada yang namanya diskusi sama mentor dan teman-teman gitu buat ngediskusin hasil belajar mandiri itu. Dan per minggunya, jadi setelah belajar 1 minggu itu kita bakal dikasih suatu project mingguan gitu Kak. Buat Oke, jadi di apa tadi Kak? Learning X gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Bang Husni ini, di mana nih Bang Husni? Kalau saya sendiri keterima di Binar Academy, dan di programnya itu hampir sama juga sama Mbak Dea, itu full stack web development. Dan dari Binar Academy sendiri itu proses belajarnya itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada secara mandiri, yaitu peserta itu dimohon untuk belajar mandiri, baik lihat video maupun materi-materi. Kemudian yang kedua itu ada live meet bersama mentor. Jadi ketika kita belajar mandiri itu, ketika ada kesulitan-kesulitan, nanti dari para mentor sendiri itu akan membimbing, akan ngasih solusi nanti itu. Kalau untuk saya sendiri dari Binar Academy, untuk live meet-nya itu per minggu itu ada 3 kali, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat, jam 19 sampai jam 21 malam itu. Dan yang paling bagus dari Binar Academy itu, selain kita diajari dari nol, nanti juga kita tuh dimohon tugas terakhirnya itu kita disuruh membuat sebuah website gitu. Dan kita nanti akan berkontribusi, kita akan bekerja sama dengan teman-teman yang lain juga. Nanti mungkin ada yang tim UI UX, ada project manager dan lain sebagainya, itu nanti saling berkolaborasi gitu. Jadi semacam itu seperti suasana di real di kerjaan gitu, saling bekerja sama dan begitu. Oke, itu tadi dari Kak Dea, terus juga Kak Husni. Nah, sekarang yang terakhir nih dari Kak Lemon sendiri, itu gimana nih Kak Lemon? Untuk saya alhamdulillah keterima di Infit Learning. Infit Learning itu yang bertempat di Batam. Tapi saya ini kan studi independen, jadi sistemnya WFH, work from home. Nah, untuk kegiatan sendiri kan tadi untuk Ausni cuma 3 hari. Saya 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Jumat kalau nggak salah. Iya. Iya, jadi nanti sistemnya tuh kayak langsung meet sama mentoringnya lewat Zoom. Jadi nanti mulai dari jam 9 sampai jam 1. Setelah itu baru kita ada mungkin sesi diskusi sampai malam juga. Mungkin ada yang masih kebingungan gitu. Jadi nanti dibuka sesi diskusi sampai dari jam 1 sampai malam, nanti jam 8 malam. Nah, itu saya sampai dari Senin sampai Jumat. Jadi lebih full gitu kegiatannya. Iya, seperti itu Kak. Oke, jadi teman-teman ini nanti
bekerjanya di mitra yang berbeda-beda ya ternyata, dan juga untuk sistemnya itu work from home gitu. Oke, mungkin nih teman-teman itu mungkin yang di rumah ya, teman-teman yang di rumah itu penasaran kira-kira ini butuh nih tips trik dari teman-teman semua, itu gimana nih tips dari teman-teman yang udah lulus buat mungkin nanti teman-teman yang mau ikutan nih, kira-kira tipsnya gimana nih, mungkin dari Kak Kurniawan nih. Untuk tips dan trik keterima di MSIB itu ya intinya saya juga gak tahu, soalnya ya mungkin iseng-iseng ya, tadinya iseng-iseng jadi nyari kesibukan gitu ya, nyari pengalaman juga, alhamdulillah keterima lolos. Jadi mungkin untuk saya percaya diri aja gitu lah, percaya diri, jangan takut untuk coba lah, jangan takut untuk mencoba. Soalnya saya juga awalnya seperti itu gitu ya, itu dong. Oke, jadi kuncinya jangan takut untuk mencoba. Oke, kalau itu dari Kak Kurniawan nih. Kalau misalnya dari Bang Gusti nih, kira-kira apa nih tips dan triksnya? Kalau untuk saya sendiri ini nomor satu pertama kita itu harus mempersiapkan CV dulu ya, karena itu yang akan dilirik oleh para perusahaan itu dari CV-nya. Soalnya kita itu bukan lawan satu orang tapi lawan ribuan mahasiswa itu. Jadi harus benar-benar di-prepare. Untuk syaratnya sendiri yang saya tahu pas saat webinar dari kementeriannya itu disuruh menggunakan CV ATS. Iya, jadi formatnya ATS. Kalau yang lebih bagus lagi CV-nya itu menggunakan format bahasa Inggris gitu. Selain itu juga harus mempersiapkan yang namanya transkrip nilai. Kemudian surat SPTJM dan surat rekomendasi itu ke universitas itu harus kita minta langsung ke universitas, harus tanda tangan bahasa itu. Soalnya kan banyak juga yang karena mungkin siswanya itu terlalu kreatif, jadi dia ngedit sendiri tuh, materinya pun ada yang ambil dari Google itu ada Pak ya. Nah, kalau yang seperti itu akan langsung kelihatan dari sistemnya dan langsung dicoret itu. Iya, jadi harus benar-benar diperhatikan itu. Iya, mungkin itu dari saya. Oke, jadi harus persiapan yang maksimal ya, jangan asal-asalan gitu ya Bang Gusti ya. Nih kalau misalnya dari Dea sendiri gimana nih tips buat teman-teman di rumah? Ya mungkin sama kali ya kayak Aus nih, karena yang benar-benar harus diperhatiin tuh berkas. Jadi kalau berkasnya ternyata ada yang salah dikit, itu kita bisa mungkin aja jadi nggak lolos deh gitu. CV juga harus diliatin benar-benar apa aja yang mau kita cantumkannya, karena peluang kita besar atau enggak itu di CV menurut aku. Dan mungkin ya banyakin doa aja sih. Oke, banyakin doa, terus tadi percaya diri sama persyaratannya ya yang maksimal ya. Oke, ini seneng banget bisa hari ini tuh bisa ngobrol bareng teman-teman, sharing bareng teman-teman. Makasih banyak ya teman-temannya buat waktunya. Semoga nantinya dilancarkan untuk studi independennya, juga semoga nanti kedepannya semakin sukses ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu tadi cerita dari teman-teman yang lolos di MSIB. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman yang lulus di kegiatan AWM ya. Nah, nanti kita bakalan ngobrol sama teman-teman yang udah lolos di AWM. Kita tanya-tanya nih, kita ulik gimana sih sebenarnya untuk prosesnya, terus tips dan triknya. Oke, langsung aja kita lanjut ke teman-teman AWM. Oke, tadi kita udah bincang-bincang sama teman-teman yang lulus MSIB. Nah, di sini udah ada nih teman-teman yang lulus AWM, Akademi Wirausaha Merdeka. Nah, langsung aja kita tanya-tanya nih ke teman-teman, mumpung lagi ada orangnya nih. Langsung aja kita ulik-ulik. Oke, mungkin dari pertanyaan pertama dulu ya. Kalau misalnya dari teman-teman itu untuk mengikuti kegiatan ini, itu motivasinya itu gimana sih? Kok bisa teman-teman itu tertarik mengikuti kegiatan ini gitu? Mungkin dari Kak Erina dulu deh, boleh. Oke, untuk motivasi saya mengikuti kegiatan AWM ini adalah saya ingin menjadi young entrepreneur, dan ini akan menjadi starting point saya untuk memulai bisnis dan memiliki penghasilan sendiri, sehingga waktu saya sudah lulus kuliah, saya sudah bisa mandiri akan hidup saya sudah bisa membiayai hidup saya tanpa
bergantung lagi kepada orang tua, begitu. Oke, jadi biar nanti di masa depan lebih memudahkan lagi jalannya ya Kak ya untuk karirnya. Oke, kalau misalnya dari Kak Zam nih, gimana kalau dari Kak Zam? Mungkin motivasi awalnya mungkin dari kegagalan dulu ya. Ya iya, dari kegagalan soalnya beberapa bulan yang lalu saya pernah apply MPKM juga yaitu PMM gitu. Tapi ya sayangnya saya tidak lolos. Akhirnya kan saya cari batu loncatan yang saya pikir bagaimana sih caranya saya itu harus ngembangin diri saya nggak nge-stuck di sini terus. Akhirnya tuh waktu itu saya dapat salah satu informasi dari teman bahwa ada dibuka nih Wirausaha Merdeka. Kebetulan saya juga itu kan wirausaha bisnis itu kan kayak seneng banget gitu kan ya, jiwa-jiwa bisnis itu ada lah jiwa muda ini. Ada. Nah setelah itu kan saya coba-coba cari, ternyata pendaftarannya masih dibuka. Pendaftaran masih dibuka, akhirnya saya coba apply dan alhamdulillah lolos. Ya itulah motivasi saya dari kegagalan saya yang kemarin nggak lolos MBKM-nya pertama. Oke, jadi nggak menyerah karena kegagalan yang kemarin ya Kak Zam ya. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke Kak Sandi nih. Kalau dari Kak Sandi sendiri nih gimana nih Kak? Ya motivasi saya dalam mengikuti ini yaitu mengembangkan usaha sendiri, yaitu usaha orang tua untuk membuka bengkel las, karena belum besar tapi sudah buka, maksudnya belum mempunyai bengkel sendiri ataupun alat-alat yang memadai lah ya, begitu pun saya mengikuti ini juga untuk mengasah kemampuan saya juga untuk wirausaha ya, begitu. Oke, menarik nih. Jadi untuk mengembangkan usaha yang udah ada ya Kak ya. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman sendiri itu untuk persyaratannya nih, itu gimana sih teman-teman melengkapi persyaratannya, terus tantangan mungkin yang dihadapin pas waktu saat mendaftar nih, biar teman-teman yang di rumah bisa mengantisipasi nih kalau misalnya mungkin ada tantangan yang sama nih. Dari tips teman-teman itu gimana nih? Mungkin dari Kak Zam dulu deh. Kak Zam dulu, gimana Kak Zam? Tantangan saya sendiri yang kemarin itu yang pertama sih dari pembuatan executive summary dari persyaratannya dari UB, yang saya rasa dari beberapa kampus ya, kampus yang bisa kita apply itu UB salah satu kampus yang syaratnya itu yang paling mudah, cuma executive summary. Nggak beda sama yang UI ataupun UGM, itu harus nyertain beberapa persyaratan lebih kayak CV dan lain sebagainya. Jadi ya saya cari yang aman lah, peluang buat lolos itu ada gitu. Akhirnya saya coba apply waktu itu, alhamdulillah jebol lah waktu itu. Ya itu paling kesulitan saya kemarin itu ya executive summary. Overall mudah kok. Oke, jadi yang memudahkan aja ya Kak ya, yang kiranya sweet di kita gitu. Oke, lanjut lagi mungkin dari Kak Sandi nih, gimana kalau dari Kak Sandi sendiri? Ya mungkin kalau kesulitannya itu ya sama aja di eksekutif summary itu, tapi biar tidak sulit ya coba tanya-tanya ke pembimbingnya biar diberitahu cara-caranya gimana gitu ya, biar mudah lah intinya, sama tanya-tanya ya sudah gitu ya, iya dari pembimbing gitu ya. Iya. Ya tanya-tanya sama pembimbing aja. Jadi kalau misalnya dari Kak Sandi sendiri lebih aktif gitu ya untuk bertanya kepada pembimbing gitu. Oke, kalau misalnya dari Kak Erina sendiri nih, gimana Kak kalau dari Kak Erina? Kalau dari saya sendiri sih awalnya itu kesusahannya tuh di summary eksekutif ya, sama dalam perencanaan bisnisnya. Saya tuh bisnisnya tuh gonta-ganti gitu untuk pertama-tama, soalnya nggak pernah gitu loh kewirausahaan sendiri, berbisnis sendiri tuh nggak pernah gitu, tapi pengen gitu. Jadi gonta-ganti sampai akhirnya saya minta bimbingan lah itu ke teman-teman, juga ke Pak Yopi, terus sama ke Bu Peti juga gitu. Saya tanyain ini bisnis mana yang lebih cocok untuk pemula, dan akhirnya saya sudah menemukannya. Pas saya sudah menemukannya, tinggal bikinnya itu lancar, ngarangnya itu lancar gitu. Oke, jadi mengarang bebas begitu. Mengarang bebas. Soalnya karena dulunya itu kan anak sastra, jadi gampang kayak bikin cerita. Wih, mantap. Jadi karena udah ada skill sebelumnya nih. Jadi kalau disuruh ngarang lolos aja sih.
Oke, kalau misalnya dari cerita teman-teman ya, kalau misalnya untuk kesulitannya itu berbeda-beda ya, kesulitannya mungkin dari ya waktu begitu mungkin, terus juga skill yang kita punya gitu ya, karena basicnya juga beda-beda ya teman-teman ya. Nah ini ternyata menarik banget nih teman-teman, keterima di UB ya, di Universitas Brawijaya. Terus ada juga nih, ada juga satu lagi kita itu yang keterima di UI ya kalau nggak salah, Kak Sindiani. Iya Kak. Oke. Jadi sayang banget kalau misalnya ada Kak Sindiani mungkin bisa nambah nih karena berbeda ya. Kalau Kak Sindiani di UI, kalau teman-teman ini di UB. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit teman-teman gimana sih bentuk kegiatannya nanti itu gimana? Kira-kira untuk bentuk kegiatannya biar kira-kira teman-teman di rumah itu ada gambaran. Oh, ternyata nanti kegiatannya seperti ini. Nah, mungkin bisa diceritakan nih. Kalau dari Kak Erina dulu deh. Kegiatannya sih dari gambaran yang saya dapat dari sebelum-sebelumnya itu ya mungkin kayak kelas biasa aja sih, cuma bedanya itu kita diajar oleh itu pengusaha-pengusaha dari Jawa Timur, maksudnya mereka menjadi mentoring kita gitu. Seperti itu, mungkin bedanya di situ, sama kita akan disuruh bikin prototipe usaha dan usaha yang berkelompok sesuai dengan usaha yang kita pilih, dikelompokkan terus nanti kita akan disuruh bikin prototipe gitu. Ya, mungkin bedanya di situ ada prakteknya langsung gitu selain materi. Oke, jadi belajar sambil mempraktekkan begitu kurang lebih ya. Nah, kalau dari Mas Sandi nih gimana nih? Ya menurut saya kalau gambaran ya saya belum ada gambarannya karena ini pertama kali saya mengikuti program ini, dan saya juga ingin tahu tahap-tahapnya itu apa saja, bagaimana prosesnya untuk cara berwirausaha itu sendiri. Oke, jadi masih mencari tahu ya Kak Sandi ya. Oke, kalau misalnya dari Kak Zam sendiri gimana Kak Zam? Mungkin sama kayak jawaban dari tadi Mbak Erina, tapi saya akan jabarkan lebih besar ingat ya. Jadi kan kegiatan Akademi Wirausaha Merdeka di UB sendiri ya, tapi berbeda dengan kampus-kampus lain tuh mungkin kegiatannya sama tapi kayak sistem pembelajarannya berbeda mungkin ya. Di UB sendiri yang saya tahu tahun lalu itu kita dilatih untuk menjadi seorang entrepreneur muda nanti kita bakal didatangin mentor-mentor dari se-Jawa Timur nih untuk menjadi mentoring kita. Nah, di dalam situ nanti kita akan membahas diskusi planning bisnis kita seperti apa, cara berbisnis itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di sana juga kita juga diajarkan bagaimana sih cara mengelola bisnis itu dengan banyak kan anak muda nih ya yang ingin punya bisnis tapi terhalang modal, terhalang ini dan lain sebagainya. Nah, dari Akademi Wirausaha Merdeka ini yang memberi peluang buat anak muda yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia tentunya untuk bisa loh kalian itu walaupun kalian nggak nggak berini, tapi kalau kalian punya niat, punya ini, kalian bisa melalui mengembangin bisnis kalian melalui Akademi Wirausaha Merdeka ini, gitu loh. Dan di sana juga nanti kita bakal belajar nih tentang bisnis. Nanti di sana itu kita seperti yang kata Mbak Irina tadi ya kan, kita bakal dikelompokkan ke dalam bisnis-bisnis yang tadi yang sebelumnya saya kasih tahu itu sebelum itu kita disuruh membuat executive summary. Di executive summary itu kita membuat planning usaha kita seperti apa. Nah, di executive summary itu nanti bakal dikelompokin. Contoh, saya kan kemarin tuh bisnis kuliner, sama Mbak Erina juga bisnis kuliner. Mungkin Mas Sandi kan beda lagi ya kan. Nah, nanti itu bisnis kuliner itu nanti bakal disatuin dan membentuk kelompok sendiri. Nah, setelah membentuk kelompok sendiri, nanti mereka akan menjalankan bisnis. Mungkin nanti kita bakal dikasih modal usaha dari pihak UB. Setelah kita dikasih modal usaha, nanti di sana juga kita akan mengembangkan usaha tadi yang diberikan dari UB tersebut. Setelah kita mengembangkan usaha tersebut, mungkin juga nanti kita bakal didatangkan investor. Kita bakal didatangkan investor untuk membiayai lebih lagi untuk program ini. Itu. Makanya nanti bagaimana secara menarik kita ya itu kan kayak klien sama
klien dengan ketemu sama investor, kayak gimana sih caranya kita itu ngerebut hati investor itu ya, kayak gitulah, kita bakal dilatih seperti itulah gitu, kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi kegiatan ini ternyata keren banget ya ternyata ya. Nih, mungkin teman-teman itu udah ada yang tertarik nih, tapi masih ragu-ragu untuk pembiayaan nih kira-kira. Nih, kalau misalnya dari teman-teman itu untuk pembiayaan modal hidup di sana, itu kira-kira sumbernya dari mana aja nih? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di rumah biar nanti memperkuat tekadnya untuk mengikuti. Udah tertarik tapi ragu-ragu sama untuk biaya hidup. Nah, gimana kira-kira? Mungkin dari Kak Zam dulu nih. Gimana Kak Zam? Biaya hidup mungkin AWM ini berbeda dengan program MBKM lainnya seperti MSIB, PMM itu kan rata-rata dapat pembiayaan nih kan, dapat pembiayaan. Tapi kalau AWM ini tuh kita tuh nggak dikasih pembiayaan personal gitu. Ini jatuh uangnya tuh per kelompok, bukan personal. Iya, berkelompok kita dibayar tapi bukan untuk biaya hidup buat ini, bukan, tapi biaya pun yang per kelompok itu untuk usaha gitu loh, bukan buat kehidupan masing-masing gitu. Nah, oleh karena itu ya seperti yang tadi saya bilang, biaya sendiri, transportasi, makan, kos dan lain sebagainya itu kita tanggung sendiri gitu. Ya kurang lebih seperti itulah gambaran untuk pembiayaannya mungkin. Tapi kalau tahun lalu ya nih di UB itu setiap per sesi pertemuan itu kita dibayar 50.000 gitu kan, kayak lumayan lah gitu, ada uang saku gitu buat nongkrong-nongkrong, mungkin di Suhat, mungkin nanti di Malang atau di mana gitu ya kan, nanti bisa lah, lumayan lah kita rasa 50.000, setidaknya kan ada uang penyemangat gitu kan. Ya buat beli bensin bolak-balik lah kan, ya kita tahu sendiri kan UB luas juga gitu kan. Ya mungkin itu aja dari saya. Oke, menarik banget nih. Jadi ini pembiayaannya itu mandiri ya ternyata ya. Nah, kalau misalnya dari Kak Sandi nih, untuk backingan biayanya ini gimana kira-kira kalau dari Mas Sandi? Ya menurut saya kalau backingan biaya hidup masa di sana ya kurang lebih ya sama seperti Mas Jam, kurang lebih ya seperti makan, kos, transportasi ya ditanggung sendiri. Untuk biaya dari sananya sih saya belum tahu, kurang tahu lah untuk kedepannya gimana. Ini jadi masih abu-abu ternyata ya kalau dari Mas Andi ya. Oke, kalau dari Kak Erina sendiri nih gimana Kak pembiayaannya? Kalau dari saya sendiri sih untuk 2 bulan pertama mungkin ya itu biaya mandiri, karena kan saya kan anak KIP. Nanti Oktober mungkin ya kalau UKK itu uang KIP-nya cair ya nanti saya akan menggunakan uang dari KIP itu untuk membiayai hidup saya di sana. Jadi ini manajemen keuangannya harus baik banget sih ini, gimana gitu ya. Uang segitu cukup 1 semester hidup di Malang gitu dengan gaya dan biaya hidup yang sedikit berbeda ya Kediri sama Malang. Mungkin Malang lebih mahal dikit gitu. Jadi kita pinter-pinteran lah cari yang murah gitu. Ya seperti itu sih. Kalau saya ngandelin uang KIP gitu. Lebih ke uang KIP. Untuk 2 bulan pertama uang pribadi nggak masalah sih gitu. Oke, jadi buat teman-teman jangan khawatir ya, jangan panik untuk kayak karena terhalang biaya dana ya Kak ya, jangan sampai menghalangi kita untuk mengasah skill kita nanti begitu. Oke, jadi itu dari teman-teman ya, dari teman-teman yang lulus AWM. Makasih ya Kak Sandi, Kak Erina dan juga Kak Zam atas waktunya, semoga nanti dilancarkan kegiatannya, terus juga kedepannya makin sukses. Kita doakan bersama ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk wawancara kita mengenai MSIB dan juga AWM hari ini. Untuk teman-teman yang masih mungkin masih penasaran, bisa langsung nanti ditanya di kolom komentar ya. Jadi langsung aja ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa di reportase selanjutnya. Saya Asri Wulandari pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa. Bye bye.